Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang kaya akan tempat wisata alam. Banyak sekali ditemukan objek-objek wisata eksotis yang masih alami dan begitu dikenal oleh wisatawan. Keindahannya pun patut diperhitungkan dan bisa menjadi alternatif destinasi wisata Jambi. Salah satu desa yang memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan adalah Desa Nilodingin, Kecamatan Lembah Masurai. Di antara potensi wisata yang dimiliki adalah wisata budaya Batu Selindrik, air terjun Muaro Sangga, dan air terjun Tepian Ratu. Kecamatan Lembah Masurai, Jangkat, dan Jangkat Timur merupakan beberapa kawasan di Kabupaten Merangin yang memiliki potensi pertanian, perkebunan maupun wisata yang dikembangkan. Karena kawasan ini memiliki kesuburan tanah dan pemandangan yang indah. Ya, kali ini saya berada di salah satu desa di Provinsi Jambi, yaitu Desa Nilodingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Nah, kita akan mengeksplor bagaimana keindahan atau potensi alam wisata yang ada di desa ini seperti apa. Ayo, ikut saya. Selain memiliki kesuburan tanahnya, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi juga memiliki potensi wisata alam dan wisata sejarah serta budaya. Potensi wisata yang bisa dikembangkan di kawasan ini adalah keindahan alamnya yang berada di daerah dataran tinggi, memiliki beberapa objek wisata alam yang sudah dikelola maupun yang masih belum dikembangkan. Untuk kali ini, saya ditemani Kepala Desa Nilodingin dan warga desa sekitar akan melihat salah satu situs peninggalan sejarah atau budaya. Situs tersebut adalah situs Batu Selindrik atau Batu Larung yang berada di tengah-tengah perkebunan warga. Situs Batu Selindrik atau Batu Larung tidak jauh dari Desa Nilodingin. 10 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2 kami sudah sampai ke lokasi yang akan dituju. Batu Selindrik merupakan situs cagar budaya yang dilindungi. Makanya untuk melindungi dari tangan yang tidak bertanggung jawab, Balai Pelestarian Cagar Budaya telah membangun pendopo dan memagar keliling situs. Ya, inilah batu berwarna putih yang menjadi cagar budaya yang dipelihara oleh masyarakat yang ada di sini. Konon kabarnya, menurut kepercayaan masyarakat ada di sini, ini merupakan dari awal sebuah pohon yang bernama Surian Rimbo, yang mana di sana pada zaman itu ini dibuat menjadi salah satu atap bangunan rumah masyarakat yang ada di sini. Nah, batu ini kemudian kita bisa lihat ada semacam sosok yang dipercaya masyarakat. Ini merupakan gambar pekerja yang lagi membuat bangunan untuk rumah atap tersebut. Ini lagi istirahat dan dulunya di sini ada salah satu tempat sirih. Dan kepercayaan masyarakat dulu kan untuk istirahat ataupun bersantai sambil memakan sirih. Nah, tetapi pada zaman itu juga dipercaya banyak sekali jawara-jawara atau orang-orang sakti yang kebetulan lewat melihat dan bertemu langsung dengan tukang atau yang membuat atap bangunan rumah ini. Tapi entah apa yang terjadi, jawara tersebut lebih dikenal dengan nama si pahit lidah. Apapun yang diucap akan terkabul dan menjadi kenyataan. Nah, kemungkinan kata masyarakat ada di sini, ini adalah sosok tukang yang mungkin disumpah menjadi batu dan melekat pada kayu Surian Rimbo ini. Dan inilah bukti sejarah mereka. Batu Selindrik ini terbuat dari batu nibrit yang merupakan hasil letusan Gunung Masurai. Namun menurut kepercayaan masyarakat setempat, peninggalan dari cerita legenda si pahit lidah. Bentuk batu bulat panjang dengan ukuran 4,38 kali 1,125 meter.
Pada bagian pangkalnya terdapat hiasan berbentuk manusia yang sedang duduk atau jongkok dengan kedua tangan direntangkan. Penggambaran manusia tersebut tidak sempurna dan tidak proporsional. Batu selentrik berelief. Kalau sejarah sebelumnya yang dapat dari kampung Desa Niladingin, batu larung. Batu larung. Iya. Kalau penemuan batu ini yang setelah diketahui itu sudah mencapai lebih kurang 100 tahun. Sejarah yang usul asal dari batu ini itu terdapat dari peninjauan dari Purbakala dulu pada tahun lebih kurang 78 dengan 1988. Setelah penelitian sekian tahun yang berlanjut itu dapat merupakan benda cagar kebudayaan. Perlu ditingkatkan untuk pelestariannya sehingga kami ditunjuk sebagai juru pelihara sejak tahun 1993 sampai saat sekarang pada tahun 2020 ini. Setelah berjalan jadi juru pelihara, terdapatlah sejarah dari Purbakala itu batu selentrik berelief yang terletak di Desa Niladingin. Namanya Dusun Tinggal awalnya di sini nih. Dusun Tinggal, kemudiannya dipindah ke Niladingin, maka dinamakan Niladingin. Dan seterusnya seringkali juga orang menyebut Tanjung Putih di sini nih. Karena sebelum di Niladingin dulu, nama desanya Tanjung Putih yang terletaknya di Simpang Batu Larung ke sini. Itulah yang namanya Desa Tanjung Putih dulu. Pada sekitar tahun 45 sampai 50-an, itu desanya pindah ke Niladingin. Belum ada namanya, sehingga pas peresmian desa itu dinamakan Desa Niladingin. Harapan yang kami sebagai juru pelihara di sini mengharapkan bantuan pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, pariwisata. Kami mengharapkan bantuan untuk jalan, untuk lancarnya wisata kami ini. Kabupaten Merangin secara geografis terletak di sebelah barat Provinsi Jambi. Kontur alamnya didominasi oleh perbukitan dan pergunungan serta luas hutan alam tutupan. Tak heran jika kabupaten ini memiliki sumber daya alami yang potensial untuk penghidupan maupun pariwisata. Nah, sekarang ini kita akan menuju salah satu objek wisata air terjun yang ada di Desa Niladingin ini. Mari kita lihat bersama, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang bisa memberikan kita semacam inspirasi dan juga keindahan akan kita lihat langsung. Kendati pun banyak potensi wisata yang mengandalkan alam, akan tetapi belum banyak yang dieksplor agar dikenal oleh masyarakat luas, baik oleh masyarakat sekitar apalagi masyarakat di luar Provinsi Jambi. Kali ini saya ditemani warga desa sekitar akan melihat salah satu potensi air terjun yang ada di Desa Niladingin, Kecamatan Lembah Masurai yang belum diketahui oleh masyarakat luas, yaitu air terjun Muaro Sangga. Untuk bisa mencapai dasar air terjun Muaro Sangga, kami pun harus menelusuri tebing di tepi sungai. Bagi pengunjung yang ingin melihat potensi wisata ini harus ditemani oleh warga sekitar agar perjalanan lebih nyaman. Di perjalanan menuju air terjun, sungai diapit oleh tebing di kiri dan kanan sungai. Kondisi ini menjadi tempat yang cocok untuk bersarangnya lebah madu hutan. Belum ada warga sekitar yang memanfaatkan potensi madu lebah alam ini.
Ya, sebelum kita menuju lokasi air terjun yang akan nanti kita nikmati bersama, ternyata sebelum menuju ke sana salah satu akses di sini masih banyak di atas bukit atau bebatuan yang tinggi ini terdapat madu-madu alami yang masih belum dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat yang ada di sini. Coba bisa kita lihat di atas. Bahkan mungkin puluhan. Setelah menelusuri pinggiran aliran sungai, akhirnya kami pun sampai di lokasi air terjun Muaro Sangga. Tidak banyak orang yang mengunjungi air terjun yang belum terekspos ini. Pemerintah desa pun baru berencana mengembangkan potensi air terjun ini, namun terkendala dana. Medan yang menantang untuk mencapai lokasi menjadi nilai lebih yang membuat wisata alam ini bisa dinikmati, terutama yang hobi bertualang. Kelebihan air terjun Muaro Sangga ini selain memiliki arus yang deras, pengunjung bisa lebih dekat ke sumber air dan bisa berada di balik air terjun. Untuk bisa merasakan sensasi yang lebih, dengan ditemani warga, saya pun mencoba menelusuri dan lebih dekat ke sumber air terjun. Karena derasnya air terjun, saya bisa merasakan percikan air terjun Muaro Sangga. Jika Anda seorang traveler dan pecinta alam sejati dan tengah berada di Kabupaten Merangin, maka air terjun Muaro Sangga wajib Anda kunjungi. Ada beberapa air terjun yang ada di kawasan ini, di antaranya keberadaan beberapa air terjun yang termasuk dalam kawasan Desa Nilodingin. Berada di balik air terjun Muaro Sangga, merasakan sensasi tersendiri. Percikan air dari hantaman air terjun membuat badan menjadi basah, seakan-akan saya mandi di sungai yang mengalir di bawahnya. Baik, kami selaku Kepala Desa Nilodingin saat ini berada di salah satu objek wisata yang ada di Desa Nilodingin, yaitu air terjun Muaro Sangga, yang mana air terjun ini berada lebih kurang 2 km dari pusat desa. Untuk proses ke air terjun ini bisa memakai sepeda motor lebih kurang 1 km, kemudian dengan jalan kaki menuruni tebing bebatuan lebih kurang 300 meter. Harapan kami ke depannya, baik itu kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, agar dapat memperhatikan objek wisata yang ada di Desa Nilodingin ini untuk bisa memperlancar akses menuju ke air terjun Muaro Sangga ini. Sekitar air terjun ini terlihat masih cukup alami dan terjaga. Fasilitas untuk pengunjung memang masih belum disentuh sama sekali. Kondisi ini tentunya tidak akan cukup hanya dengan keterlibatan warga desa, tetapi instansi terkait harus pula ikut peduli untuk mengembangkan objek wisata alamnya. Nah, dalam pengelolaan ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan, dan kami sebagai warga Karang Taruna setiap setahun sekali Karang Taruna Desa Nilodingin juga mengunjungi ini. Selain dari setiap bulannya ada pengunjung-pengunjung yang datang dari luar, baik itu dari Kabupaten Merangin ini sendiri
Kecamatan Lembah Masurai dan sampai ke beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Dan kami sudah selama ini berkomitmen untuk selalu melestarikan wisata-wisata yang ada di Desa Nilodingin ini, terkhusus air terjun beserta dengan alam-alam yang ada di sekitar air terjun ini. Ini menjadi komitmen kami bersama sebagai Karang Taruna Desa Nilodingin. Harapan kami dengan apalagi dengan misi Merangin Mantap ini karena unggul dalam pariwisata dan pertanian, dan kami mengharapkan perhatian yang terkhusus untuk wisata yang ada di Desa Nilodingin secara umum di Kabupaten Merangin ini. Demikian kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga dan perangkat desa Nilodingin, Kecamatan Lembah Masurai berencana akan mengembangkan potensi wisata air terjun ini. Minimal akan membuka jalur pendakian dan tempat istirahat bagi yang ingin menikmati potensi wisata alam ini. Berkunjung ke Desa Nilodingin, mendapat kabar dari teman saya bahwa di sini ada air terjun yang indah, dan saya telusuri desa demi desa, dan kemudian lebih kurang 98 kilo dari pusat ibu kota Kabupaten Merangin. Ternyata memang betul, dan setelah saya kesini menempuh jalan yang begitu terjal, ternyata semua lelah saya terlepas karena melihat suasana air terjun yang berada di Desa Nilodingin ini sangat indah dan alamnya sangat asri, sehingga apa yang saya rasakan di perjalanan dengan liku-liku yang luar biasa, saya terbayar semua apa yang telah saya rasakan untuk menuju ke air terjun ini. Tidak akan cukup waktu 1 hari untuk bisa menikmati beberapa objek wisata alam yang ada di kawasan ini. Hanya bagi yang hobi petualangan yang datang ke lokasi potensi wisata alam ini, selain warga sekitar. Kawasan Gunung Masurai yang berada di Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin memang terkenal dengan potensi wisata alamnya. Nah, sekarang kita akan menuju satu tempat lokasi lagi air terjun yang bernama air terjun Tepian Ratu. Nah, kita akan melihat di sini tentunya untuk jarak tempuh tidak terlalu jauh dari Desa Nilodingin, dan seperti apa keindahannya, mari tetap ikuti saya. Di Jambi memang tidak begitu terkenal dengan wisata alamnya, namun bukan berarti tidak ada wisata alam yang indah. Salah satunya adalah air terjun Tepian Ratu. Wisata alam yang satu ini memiliki pesona dan keindahan yang sangat menawan. Air terjun yang baru ditemukan ini memang tidak terlalu tinggi, akan tetapi akan dikembangkan, mungkin akan menambah pilihan pengunjung jika datang ke Desa Nilodingin. Ya, Pak Kades, kita ingin tahu nih, kalau yang di sana tadi kan air terjun namanya tadi? Muara Sangga. Muara Sangga. Nah, kalau yang ini Pak Kades Air terjun Tepian Ratu. Tepian Ratu. Nah, kalau Ya. menurut Pak Kades ini selain menjadi tempat pemandangan atau bermain di sini, atau ada fungsi lain buat masyarakat sekitar untuk air terjun ini Pak Kades? Selain untuk pemandangan juga, yang pastinya untuk tempat wisata. Kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat atau anak-anak untuk pemandian juga. Karena di sini kan airnya tidak terlalu dalam, memang aman untuk anak-anak juga, nggak masalah untuk mandi di sini. Oh, jadi kalau ketinggiannya kira-kira ini lebih kurang berapa ini Pak Kades? Ketinggiannya lebih kurang, kalau sampai yang tingkat atasnya tuh lebih kurang 12 meter nanti. Oh gitu. Kalau harapan Pak Kades sendiri nih terhadap pemerintah setempat ataupun provinsi ini apa nih yang bisa
kita buat ini Pak Kades? Harapan kami terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten, kami berharap bisa setidaknya mendorong kami dan memberi motivasi kepada kami supaya air terjun ini bisa kita angkat, kita promosikan, dan tidak kalah pentingnya nanti kapan sudah dikenal oleh masyarakat luar, kita mengharapkan ada bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk pembenahan dari lokasi wisata ini, baik itu transportasinya maupun dalam bentuk gazebo ataupun tempat-tempat istirahat di lokasi air terjun ini. Objek wisata satu ini masih sangat asri. Di sekitarnya masih terdapat banyak pepohonan rindang dan kayu-kayu, serta bunga hutan lainnya. Warga setempat sangat menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitarnya. Ya, demikianlah pesona Indonesia kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan referensi Anda untuk berwisata ke sini. Akhir kata sampai di sini dulu, kita akan jumpa lagi di Pesona Indonesia selanjutnya. Saya beruntung bisa menikmati beberapa air terjun di dalam kawasan Desa Nilodingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Inilah jelajah wisata saya di Desa Nilodingin yang ada dalam kawasan Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Semoga bisa menjadi referensi tujuan wisata Anda jika berkunjung ke Provinsi Jambi. Salam Pesona Indonesia.